Jadi, bagaimana cara menangani anak berantem agar orang tua tak dibuat pening berlebihan? Sebelum lebih lanjut, jika boleh silahkan subscribe dulu channel ini ya, dan share jika bermanfaat. Oke, kita lanjut. Jadi, bagaimana cara menangani anak berantem agar orang tua tak dibuat pening berlebihan? Pertama, mindset soal berantem atau bertengkar harus jelas dan betul dulu. Pengalaman saya menerima aduan banyak orang tua, ada sebagian orang tua menuntut berlebihan soal berantem pada anak. Misalnya ada yang berkata kepada saya, "Abah, bagaimana caranya supaya anak saya nggak bertengkar atau berantem lagi?" Jawaban saya, tidak mungkin, kecuali anak-anak ini tinggal terpisah, tidak satu rumah. Tapi jika satu tempat tinggal, ya mustahil. Sejak anak dapat berbicara, sejak saat itulah mereka sebetulnya sudah dapat mengungkapkan keinginan, pikiran, dan perasaan mereka. Jadi, menuntut anak sama sekali tidak berantem atau bertengkar itu sama artinya menghilangkan interaksi pada anak. Sepanjang ada interaksi, ya pasti ada gesekan, ada perbedaan keinginan dan cara mewujudkan keinginan itu. Kecuali interaksinya jarang-jarang. Jadi, punya target menghilangkan berantem dari anak itu seperti pungguk merindukan bulan. Tahu pungguk kan? Burung sejenis burung hantu itu loh, yang kalau malam hari suka memandangi bulan. Usul saya, alih-alih menghilangkan berantem, lebih baik dirubah yuk targetnya menjadi bagaimana mengelola berantem. Mengelola artinya kita menjadikan berantem sebagai bagian dari proses alami untuk anak belajar. Nah, jika berantem dapat dikelola dengan baik, maka normalnya ya, makin tambah usia anak, frekuensi konflik antar saudara makin berkurang dan berganti dengan makin bersatu dan kompak. Mengapa demikian? Jadi gini, saat anak masih kecil adalah normal mereka belum terampil berperilaku. Mereka masih belajar menjajaki bagaimana mereka bersikap saat mengalami perbedaan keinginan dan benturan dengan saudaranya. Jika orang tua mampu melatih dan mengelola berantem ini dengan benar, maka seharusnya saat dua orang adik kakak berusia sekolah dasar keduanya nih, makin berkurang frekuensi bertengkarnya dengan saudaranya dibandingkan anak yang masih berusia balita. Lalu dua adik kakak yang usianya SMP juga seharusnya lebih jarang berantem dengan saudaranya yang berusia SD, dan seterusnya. Makin bertambah usia, makin berkurang dan makin jarang lagi, seiring semakin terampil mereka mengelola perbedaan dan konflik dengan saudaranya. Jangan sampai terjadi sebaliknya ya, saat kecil jarang berantem atau tak pernah berantem karena tak terlatih menghadapi konflik ini. Akhirnya saat sudah besar dengan kepentingan yang lebih kompleks, sekalinya konflik dengan saudaranya malah meledak. Ini seperti yang diceritakan seorang pada saya. "Abah, bagaimana jika sebaliknya, makin tambah usia kok makin sering konflik? Ini saya punya saudara, udah pada nikah semua, ya Allah, kalau berantem sama saudara itu kok mengerikan." Dari kecil memang mereka jarang berantem, Abah. Begitu dewasa sekalinya berantem, konfliknya ya Allah tega banget. Jika kejadian semacam ini terjadi, kecil jarang konflik, lalu gede sekalinya konflik sampai meledak. Umumnya ini disebabkan anak dari kecil lebih sering menghindari konflik dibandingkan belajar bagaimana mengelolanya. Jadi bukan berarti tidak ada konflik sama sekali ya. Menghindari dalam artian orang tua yang lebih sering menyelesaikan konflik anak saat mereka mengalami konflik, alih-alih melatih anak untuk menyelesaikan konflik. Ibarat balita adalah normal mereka senang loncat-loncat di kasur kan, yang mungkin dianggap mereka trampolin. Tentu makin gede makin berkurang main loncat di kasurnya kan. Bagaimana rasanya jika orang berusia 25 tahun masih main loncat di kasur? Ini yang boleh disebut masa kecil tidak tuntas kan. Jadi jika orang dewasa ketika konflik masih tidak dapat diajak bicara, masih pengen sendiri-sendiri, masih semau-maunya sendiri, rasanya masa kanak-kanak mereka ada yang belum selesai. Tubuhnya memang besar, tapi pikirannya anak-anak. Kedua,
Sebaik-baiknya anaklah yang dilatih menyelesaikan masalahnya sendiri, bukan kita orang tua yang menyelesaikannya. Termasuk saat mereka bertengkar. Tentu tidak berlaku pada semua kasus bertengkar atau konflik ya. Orang tua harus pandai memilah-milah mana konflik yang dapat diselesaikan anak sendiri dengan saudara tanpa keterlibatan orang tua, dan mana yang orang tua boleh atau bahkan wajib intervensi. Umumnya anak-anak, saat orang tua mereka tidak ada di sampingnya, mereka lebih jarang konflik dibandingkan saat ada orang tuanya. Mengapa? Saat tidak ada orang tuanya, tidak ada tempat untuk mengadu, tidak ada tempat untuk dikit-dikit lapor. Lebih tepatnya, saat tidak ada orang tua, bukan tidak ada konflik sama sekali, tapi saat mereka konflik lebih cepat selesai dibandingkan saat ada orang tua di sampingnya. Mirip dengan sebagian anak mertua yang perempuan, istri maksudnya, yang mendadak menjadi lebih manja saat ada suami di sisinya. Takut kecoa lah, nggak kuat angkat galon air mineral lah. Coba suaminya nggak ada di rumah, jangankan kecoa, ular pun dihadapi demi melindungi anak-anaknya. Jangankan galon mineral, benerin genteng bocor pun sebagian mereka mampu melakukannya. Ya gimana lagi, kepaksa kan? Kapan anak seharusnya dibiarkan menyelesaikan konflik dengan saudaranya tanpa harus ikut campur orang tua? Batasannya adalah saat tidak melibatkan kekerasan fisik dan verbal ya. Misalnya saat anak rebutan makanan, orang tua boleh mengatakan, makanan yang kalian rebutkan ini tidak dapat kalian makan sampai kalian menemukan ide atau cara bagaimana agar semua kebagian makanan dan tidak ada yang merasa dirugikan. Ibu tidak akan ikut campur. Ibu hanya menyita makanan ini sementara. Silahkan kalian bicara. Jika sudah selesai, kalian silahkan bilang sama ibu atau sama ayah. Dan jika sudah ada kesepakatan, barulah kalian boleh mengambil makanan yang kalian rebutkan dari ayah ibu lagi. Atau di kejadian lain ada seorang kakak misalnya menyengaja menggoda adiknya sampai menangis. Usil sama adiknya. Kita boleh katakan, kakak harus tanggung jawab buat adik sampai tertawa lagi. Kakak tidak boleh melakukan kegiatan apapun dan meninggalkan adik sampai adik tertawa lagi. Ini dalam kasus kakak yang sengaja memang menggoda adik loh ya. Kadang orang tua harus jeli. Ada juga sebagian adik yang sengaja memang nangis agar kakak dapat disemprot sama orang tua. Jika ini terjadi, tentu permintaan kakak harus membuat adik senyum lagi atau berhenti nangis ya tidak berlaku. Ketiga, orang tua boleh ikut intervensi saat anak konflik jika sudah terjadi penyerangan verbal dan fisik yang membahayakan. Misalnya berupa makian, kata-kata kotor, dan atau serangan fisik yang dapat berakibat luka pada anak. Bahkan, ini berlaku jika konflik anak terjadi bukan dengan saudaranya saja, dengan anak tetangga, teman sekolah, atau sesama sepupu. Intervensi orang tua atau orang tua dewasa lain yang menjadi bystander atau melihat konflik itu diperlukan untuk mencegah bahaya lebih lanjut. Kata kuncinya adalah mencegah, jadi bukan memprovokasi untuk tambah terjadi kekerasan. Jelas, maksudnya intervensi di sini bukan kita marahin anak orang atau menghakimi anak orang, akan tetapi mencegah siapapun, anak kita, anak orang, untuk bertindak berlebihan. Misalnya, saat ada seorang anak memegang batu dan hendak melempar temannya, kita boleh dengan sigap dan tegas memegang tangan anak yang memegang batu atau dengan cara lain yang memungkinkan. Yang penting menggagalkan satu anak yang hendak menyakiti yang lainnya. Setelah itu kita berkata, hentikan, batu itu untuk apa? Tidak boleh nak, itu dapat melukai temanmu. Intervensi kita bukan dengan membentak, menyerang balik dengan kekerasan atau makian pada anak yang mengalami pertengkaran. Jika itu terjadi pada anak-anak kita sendiri, tentunya ini lebih mudah. Kita memiliki kuasa atau otoritas, bahkan lebih dari sekedar pencegahan. Kita sebagai orang tuanya berhak melakukan tindakan lanjutan pada anak dengan memberikan anak konsekuensi misalnya. Tapi jika yang melakukan penyerangan anak orang lain, kuasa kita cukup mencegah, bukan menghukum atau menyerang balik. Sisanya boleh dilaporkan pada orang tuanya, walinya, atau pihak yang berwenang. Kalau tidak, namanya main hakim sendiri. Kenyataannya itu tidak mudah. Niat menolong atau mencegah dapat berujung keributan antar orang tua.
Karena itu, saat mencegah pertengkaran antar anak, sebaik-baiknya melibatkan atau mengajak orang lain untuk jadi tambahan saksi bahwa niat kita untuk mencegah kekerasan, bukan untuk memprovokasi pertengkaran. Keempat, tegakkan kebenaran berdasarkan kebenaran, bukan karena usia. Pernah tidak mendengar kalimat semacam ini? Ngalah dong sama adik, ayo mainannya kasih pinjam ke adik. Atau ayo kuenya kasih ke adik, adiknya kan masih kecil, belum mengerti, masih lemah. Aturan dari mana ini? Kenapa kebenaran ditentukan oleh usia? Siapa yang meminta kakak lahir duluan ke dunia? Kapankah adik lebih tua dari aku? Sampai kapankah batasan adik masih lemah itu? Kakak kelas 8 SMP, adik kelas 5 SD. Masih juga kakak disuruh ngalah sama adik hanya gara-gara adik nangis. Padahal jelas-jelas adik yang merebut makanan atau mainan kakak, bukan? Saran saya, sejak anak dapat diajak bicara, kira-kira usia 1,5 atau sampai 2 tahun, sejak saat itulah anak harus dilatih untuk respect others, menghormati hak orang lain, menghormati saudaranya. Jika seorang adik berusia 3 tahun mengambil mainan kakaknya yang usia 5 tahun, kita boleh berkata, adik mau. Kalau mau, izin kakak. Kalau kakak tidak mengizinkan bagaimana? Ya jangan maksa. Tidak boleh orang tua maksa kakak. Biarkan adik menangis, merasakan kecewa. Dalam kenyataan kehidupan, tidak semua keinginan kita harus sesuai dengan kenyataan, kan? Jika kita maksa kakak, apa yang terjadi? Pertama, menanamkan bibit ketidakadilan. Kedua, menumbuhkan bibit kebencian kakak pada adik. Bahkan jika berulang terlalu sering, akhirnya membuat bibit-bibit permusuhan sampai dewasa. Jadi, pada dasarnya jika kita terus-terusan mempraktekkan kakak harus ngalah adik, kita justru mengekalkan konflik pada anak. Tak jarang ini dapat menaun hingga dewasa, yang seharusnya makin dewasa antar saudara makin berkurang intensitas konfliknya. Sama halnya jika yang merugikan adalah kakak. Tidak boleh mentang-mentang lebih tua kakak sewenang-wenang pada adik, menyuruh-nyuruh adik ambil air padahal dia bisa ambil sendiri. Tidak boleh. Ucapkan dengan tegas, kakak hanya boleh minta tolong adik. Itu pun syaratnya kakak tidak dapat melakukannya sendiri karena lagi mengerjakan pekerjaan yang disuruh orang tua. Yang berhak menyuruh adik hanya ayah ibu, bukan kamu. Kelima, buat aturan yang jelas mengenai berantem. Saya sering menyebutnya dengan SOP atau Standard Operational Procedure. Meskipun anak-anak, terutama yang masih kecil, sepertinya sering melakukan berantem, tapi jika ditelisik lebih detail, berantem atau konflik anak-anak itu ada polanya loh, ada pakemnya lah. Begitu-begitu saja. Jika tidak seputar rebutan, boleh jadi seputar siapa yang duluan. Jika tidak, soal siapa yang bergantian dan seterusnya. Atau sekedar saling timpal-menimpal omongan yang berujung ledek-ledekan. Rebutan barang seperti mainan, makanan, remote TV, rebutan tempat, ya tempat duduk di sofa, di rumah makan, di meja makan, saat naik kendaraan. Berselisih soal siapa yang duluan, berupa memakai ayunan misalnya, memeluk ayah atau ibu, memilih biskuit atau nugget dengan bentuk tertentu. Nah, carilah polanya, lalu jika perlu catat saat anak berkali-kali berantem. Beberapa pola konflik pada anak itu kita buat SOP jelas bagaimana cara menangani jika berulang kembali. Komunikasikan dengan anak SOP itu. Jadi anak akan paham bahwa saat mereka mengalami kejadian yang sama atau mirip, mereka akan menyelesaikan perselisihan sesama mereka dengan SOP yang dibuat tadi. Anda dapat mendesain SOP itu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing keluarga. Diskusikan SOP itu dengan anak, lalu tegakkan. Tentang contoh-contoh SOP berantem, insya Allah saya bahas di video selanjutnya ya, biar nggak kepanjangan nih video kita kali ini.